Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya. Hai Lula. Hai Pipo. Kamu beneran pernah berjalan-jalan keliling kota kita ini? Kayaknya belum sampai keliling semuanya sih. Tapi waktu aku baca-baca tentang pemerintahan desa dan kota kita, jadi ingat lagu ini. Lagu keliling kota. Hihihi. Kamu sudah baca semuanya? Menarik nggak sih? Belum semuanya banget sih, tapi aku jadi dapat gambaran besar tentang pemerintahan dari desa sampai ke kota. Kalau kamu, apakah kamu pernah berkeliling kota? Atau mungkin desa yang ada di sekitarnya? Belum juga Lula. Memangnya pemerintahan di desa ada kegiatannya? Desa kan tidak sebesar kota. Ada dong Pipo. Desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam negara kita. Desa merupakan gabungan dari beberapa rukun warga, yaitu RW. Pemerintahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, agar kota dan desa dapat terbentuk, diperlukan orang-orang yang mampu memimpin kan? Merekalah yang disebut pemerintah. Benar sekali, Pipo. Halo semua, lagi ngomongin apa kalian? Tadi aku mendengar tentang desa. Memangnya ada apa dengan desa? Ini lagi membahas tentang pemerintahan desa dan kota dari pelajaran tadi. Sepertinya Lula sudah membaca banyak tentang pemerintahan. Wah, selalu deh Lula yang rajin membaca duluan tentang apa yang akan kita pelajari. Sini, aku coba dulu. Apakah Lula benar-benar tahu tentang pemerintahan? Itu karena aku suka membaca, Bol. Seperti kamu suka makan. Hihihi. Lalu apa itu desa? Seingat aku nih ya, Bol. Desa adalah lembaga pemerintahan paling bawah dalam negara kita. Desa merupakan gabungan dari beberapa rukun warga atau RW. Bila desa sudah maju, desa dapat ditingkatkan menjadi kelurahan. Sudah. Kamu tidak perlu mengganggu Lula, Bol. Lebih baik kita sama-sama ngobrolin tentang ini sambil belajar juga. Kalau begitu, aku mau tahu bagaimana syaratnya untuk membentuk sebuah desa. Memangnya bisa seenak itu? Seingat aku ya, Bol, untuk membentuk sebuah desa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Jumlah penduduk harus diperhatikan saat membentuk sebuah desa. Misalnya, untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. 2. Luas wilayah desa juga harus ditentukan batas-batasnya. 3. Bagian wilayah kerja pada desa dapat dibagi ke dalam dusun-dusun dan diatur dalam peraturan desa. 4. Perangkat desa harus ada untuk membantu kepala desa. 5. Sarana dan prasarana seperti kantor desa, jalan desa juga merupakan salah satu syarat. Dan pemimpin desa itu namanya adalah kepala desa. Nah, kalau bisa nanti aku bisa dong menjadi seorang kepala desa dari desa-desa di sekeliling kota kita ini. Hahaha. Yang aku tahu ya, Bol, desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh warganya dan akan menjabat selama 6 tahun. Dan kepala desa bukanlah pegawai negeri sipil, sehingga kepala desa digaji oleh kas desa. Iya, satu kepala desa cuma bisa memimpin satu desa. Lalu dalam menjalankan tugasnya,
kepala desa dibantu oleh sekretariat desa, pamong desa, dan perangkat desa yang dibutuhkan. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lalu sumber keuangan desa itu dari mana aja? Kan dalam menyelenggarakan pemerintahan, desa memerlukan dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut dengan APBD dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMD. Lalu bagaimana dengan kelurahan? Kelurahan merupakan lembaga pemerintah setingkat desa. Namun kelurahan harus sudah lebih maju secara ekonomi maupun dalam hal fasilitas umum. Aku tahu nih, kalau kelurahan pasti dipimpin oleh lurah. Iya, tapi lurah kan diangkat oleh bupati atau wali kota. Beda dengan kepala desa. Lurah adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh sekretaris lurah, rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, karang taruna, pemberdayaan kesehatan keluarga atau PKK, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi dari mana sumber keuangan kelurahan? Sepertinya pekerjaannya lebih banyak dari kepala desa loh. Kelurahan mendapatkan dana untuk menjalankan pemerintahannya melalui 3 sumber, yaitu 1. APBD kabupaten atau kota. 2. Bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. 3. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sah. Berarti setelah itu ada kecamatan kan? Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Betul, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota. Kalau begitu, kecamatan pastinya dipimpin oleh seorang camat. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS, sehingga digaji oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, camat bekerja sama dengan komandan rayon militer atau Danramil dan kepala kepolisian sektor atau Kapolsek. Camat juga dibantu oleh sekretaris camat. Berarti camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris kabupaten atau kota. Iya, berikutnya setelah kecamatan akan ada kabupaten atau kota, merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Wah, semakin menarik nih obrolan kita. Ayo Lula, ceritain ke kami lebih lagi tentang perangkat kabupaten atau kota. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten atau kota dibantu oleh beberapa unsur. 1. DPRD merupakan lembaga legislatif yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan membentuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. 2. Bupati atau wali kota adalah pimpinan dalam pemerintahan di daerah. Mereka dibantu oleh wakil. 3. Komando Distrik Militer atau Kodim bertugas untuk menjaga keutuhan wilayah, kabupaten atau kota dari gangguan keamanan yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah. 4. Kepolisian Resort atau Polres bertugas mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. 5. Kejaksaan Negeri adalah lembaga penegak hukum. Tugasnya menuntut orang yang melanggar hukum di depan pengadilan. 6.
Pengadilan negeri bertugas mengadili orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Sepertinya tambah banyak ya pekerjaan di kota kita ini. Aku jadi semakin mengerti kenapa urusan-urusan di kota ternyata lebih banyak daripada urusan-urusan di desa. Iya, betul Pipo. Pemerintah kabupaten atau kota mempunyai hak 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya lainnya yang ada di daerah. Kalau ada hak, berarti ada kewajibannya juga kan? Iya, Bol. Pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kewajiban. 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Yah, bel istirahat selesai sudah berbunyi. Tidak berasa ya, kita keseruan ngebahas pemerintahan dari desa sampai ke kota. Iya nih, aku mau sering-sering seperti ini, belajar bersama kalian. Oh iya, maafin aku ya Lula, kalau di awal tadi aku nggak ramah sama kamu. Sudah aku maafin, Bol. Ayo kita kembali ke tempat duduk. Halo semua, nama saya Bivitri Susanti. Saya adalah salah satu guru berbudi. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan desa sampai dengan kecamatan. Saya akan mulai dari apa yang kita lihat sehari-hari. Mungkin kalian pernah berpikir bagaimana jalan-jalan depan rumah kita bisa dibangun. Bagaimana tiba-tiba ada puskesmas di desa kita, atau bagaimana ada sekolah SD, SMP, dan seterusnya di lingkungan kita. Nah, itu semua sebenarnya bisa dibangun, bisa dikelola, karena ada pemerintahan yang berjalan. Nah, supaya pemerintahan bisa berjalan, mereka dibentuk dalam unit yang kecil-kecil, dalam bagian yang kecil-kecil, sampai akhirnya bertemu dengan kita sebagai penduduk. Nah, kalau kita lihat mulai dari provinsi misalnya. Provinsi di tingkat daerah itu yang paling atas, kemudian di bawah provinsi itu akan ada banyak kabupaten dan kota. Setelah itu di bawahnya lagi itu ada yang kita sebut dengan kecamatan-kecamatan. Akan ada beberapa kecamatan di bawahnya. Kemudian di bawah kecamatan kita akan lihat ada kelurahan dan desa. Bedanya kelurahan dan desa apa sih? Barangkali kalian akan bertanya seperti itu ya. Kelurahan itu letaknya di daerah perkotaan. Nah, desa itu biasanya ada di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Makanya kita sering sebut desa. Itu ada lagi yang disebut dengan rukun warga, beberapa rukun warga. Kemudian di bawah rukun warga ada lagi yang kita sebut dengan rukun tetangga. Nah, yang kalian sering lihat sehari-hari barangkali ibu atau bapak ketua rukun tetangga, ibu atau bapak RT. Nah, mereka yang sehari-harinya akan bertemu dengan kita, bertanya soal kondisi dalam rumah kita. Tapi data kependudukan kita, misalnya ada berapa orang di RT tersebut atau di RW tersebut, semua disimpan di tingkat kelurahan atau desa.
Nah, kemudian bagaimana caranya supaya desa atau kelurahan itu bisa berjalan dengan baik? Nah, ini kan kita juga perlu pembagian tugas. Sama saja dengan kalau kita di kelas, ada yang bertugas menyapu kelas, ada yang bertugas membersihkan jendela, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah desa atau kelurahan inilah yang akan mengelola misalnya soal berapa banyak sih puskesmas yang diperlukan, atau misalnya jalan mana saja yang rusak yang harus diperbaiki. Nah, itu kira-kira secara singkat apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemerintahan desa dan kelurahan, dan apa hubungannya dengan kita. Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari pemerintahan kecamatan. Apakah kalian tahu apa itu kecamatan? Kecamatan merupakan perangkat daerah, kabupaten, atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Tahukah kamu apa saja tugas camat? Tugas seorang camat antara lain meliputi mengatur kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, jalannya peraturan perundangan, pemeliharaan fasilitas umum, penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan, membina pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat. Camat memiliki wewenang. Wewenang camat adalah menjelaskan tugas otonomi daerah, seperti perizinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain. Setiap kecamatan tentunya mempunyai wilayah. Wilayah kecamatan adalah wilayah yang menjadi tanggung jawab dan lingkup kerja pemerintah kecamatan. Kemudian, apakah kalian tahu apa saja unsur kecamatan itu? Unsur kecamatan ada 6 hal, yaitu penyelenggara, masyarakat, aturan, penegak aturan, dan ada wilayahnya, serta ada sarana dan prasarana. Kemudian ada juga struktur organisasi kecamatan. Struktur organisasi kecamatan diketuai oleh camat. Camat berkoordinasi dengan kelompok penasehat, termasuk Kapolsek, dan Ramil, dan tokoh masyarakat. Dalam urusan persuratan dan administrasi, camat dibantu oleh seorang sekretaris. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, camat dibantu oleh beberapa kepala seksi. Bagaimana? Mudah bukan pelajaran kita kali ini? Dari pelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan suatu kecamatan itu sangat ditentukan oleh bagus tidaknya kinerja pemerintahan kecamatannya. Selain itu, warga masyarakat juga harus proaktif membantu program kerja pemerintah kecamatan.